فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur lantunkan kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul serta mengikuti pengajian mingguan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita iringkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kita sampaikan selamat kedatangan atas pengajian dari Lufalo, jamaah Lufalo. Baiklah, sebelum kita mulai di acara utama kita, alangkah baiknya kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dari Al-Ustadz Saifullah yang akan membacakan surah Toha ayat 20 hingga 30. Kepada yang terhormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ishdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan lantunan ayat suci yang barusan kita dengarkan tadi, semoga dapat memberikan manfaat serta menebalkan keimanan kita dan keislaman kita. Baik, sebelum kita lanjut ke acara utama kita, mungkin akan ada disampaikan beberapa pengumuman sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Islamic Center yang kami hormati, izinkan kami memberikan beberapa maklumat. Sebelumnya, hari ini yang seperti terjadwal seharusnya adalah Al-Ustadz yang akan mengisi pagi hari ini, Al-Ustadz Bangun Samudra. Seperti Bapak Ibu ketahui sekalian, sekarang itu orang yang mungkin berasal atau habis bepergian dari luar negeri harus karantina di Jakarta dulu. Dan beliau ini habis umroh, hanya beliau karantina di Jakarta. Sebenarnya hari ini, tapi menuntut ilmu siapa saja, insya Allah kita akan menimba ilmu dari beliau, yakni Ustaz Ahmad Qulubi. Nah, jadi hari ini insya Allah sama saja siapapun itu, insya Allah guru kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu insya Allah pada siapapun kita. Dan kemudian seharusnya hari ini juga yang terhormat Bapak Marhen juga sebenarnya pengen pramu di sini, tapi ternyata tadi ada acara. Ini menurut penuturan Abah Yai Haji Sugiantoro. Jadi Bapak Bupati mau kesini juga beliau, tapi ternyata ada acara mendadak, jadi belum bisa. Mungkin yang tanggal 20 nanti Ustaz Bangun Samudra kesini, beliau Bapak Bupati juga akan kesini. Insya Allah akan ramai sekali nanti tanggal 20 bisa disampaikan kepada sangat famili yang ada atau siapapun dari kawan yang ada di sekitaran Banjarmasin sekalian. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari kita memulai acara atau pada acara inti hari ini, yaitu Thalabul Ilmi, mendengar at-tauqiyah atau at-tausiyah ad-diniyah dari beliau dengan tema apa itu alam kubur. Karena yang terhormat Bu Megawati tidak percaya dengan apa itu alam kubur, mungkin akan dijelaskan beliau apa itu alam kubur. Walaupun kita belum survei, tapi kita sudah berikan tanda-tanda, sudah survei yang mungkin nggak ada di sini. Oke Bapak Ibu, marilah kita menuju ke acara inti. Kepada Al-Ustaz yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma afdhalus shalah
wa azka taslimi ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairi man ursila wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil liqa'il maula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama ana muhtaramin wa zu'ama ana mukarramin, mugi dumateng sedaya keluarga ageng Jamaah Islamic Center Gontor Nganjuk yang hari ini terpaksa gagal bertemu dengan Ustadz Barun Samudro. Tidak kelihatan. Oh, gede. Mungkin kalau tak ngadeg biar kawas gantengnya Mas Lahatnya. Ya terus kegagalan panjenengan boten panggih kalian Ustadz Barun Samudro, kegagalan hari ini boten saged dirawuhi kalih Bapak Marhen sampun ngantos dados perkawis ingkang dadosaken cuwa wonten galih panjenengan. Jangan sampai satu keinginan yang tidak kita harapkan membuat kita kecewa. Karena apapun yang terjadi, semua tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ban serepnya dia cukup ganteng. Dan serepipun ditanggo via mbak lari keringan kemawon nami Abdul Wahab menika nami lengkapipun sampun hafal sedaya nggih. Mulai dari hafal nggih baca kalih artis nggih. Nomor HP-pun menika. Iki bentuk promosi. Tapi memang kadang dari satu materi yang saya sampaikan ada satu hal yang belum bisa dipahami kadang. Karena ketika ada hal yang belum dipahami nanti bisa dikonfirmasi ke saya. Atau ada hal yang masih muskil karena kita terikat dengan waktu yang sangat terbatas. Maka kemuskilan, kesulitan yang menjadi hal yang masih belum bisa diterima bisa dikonfirmasi langsung. Mangke. Materi yang ditugasaken cukup menakutkan. Baru datang ditui tulisan alam kubur. Padahal kita ini termasuk tipikal orang yang paling takut mati. Kula lho niki mulai jenengan insyaallah nggih. Sanes kula lho kanggo niki. Ada satu keterangan dari Rasulullah, ukuran parameter iman itu ada 4. Parameter keimanan seseorang itu ada 4. Sebagian hadis disebutkan bukan ini mutlak hanya 4 itu saja, tidak. Tapi dari satu aspek seseorang dikatakan beriman kepada Allah itu bagaimana dia mempercayai 4 hal ini. Pertama kepada Allah dengan segala ketentuan dan aturan Allah dan cara-cara Allah mengatur. Yang kedua, iman kepada Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, iman kepada takdir dan ketentuan Allah. Dan ini yang rada angel. Iman kepada takdir itu loh sing rada angel. Kenapa saya katakan ini agak sulit? Karena kita dari kecil sudah dapat pelajaran ini, iman kepada takdir Allah. Tapi nuwun sewu, ketika ada sesuatu yang terjadi, apapun itu yang terjadi ketika itu terjadi, maka yang terjadi itu adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau yang terjadi itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di hati,
pasti hati ini gitu gerundel. Ini gambaran tingkat keimanan kita itu masih sangat tipis, belum yakin kepada Allah. Setiap kali terjadi inna lillahi lebih dahulu, setiap kali terjadi apapun itu, kalau positif alhamdulillahi, kalau negatif inna lillahi, maka saat itu yakin ya ukurannya. Ukuran iman ini, percaya ini ukurannya bukan bibir. Iman percaya ini ukurannya bukan status WA. Sebagus apapun tulisan di status, tapi kalau itu hanya tulisan belaka tapi tidak menembus dalam hati, itu belum menjadi ukuran. Begitu terjadi kalau positif alhamdulillahi, kalau negatif innalillahi, maka dia iman kepada Allahnya sudah cukup kuat. Iman kepada Rasulnya, apa yang disampaikan kepada Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sebagian yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran tidak diungkap oleh Rasulullah. Contohnya tentang alam kubur ini nanti, siksa di kubur, kalimat yang spesifik langsung mengungkapkan adzabil qabri, siksa di kubur, itu tidak ada. Jenengan cari kalimat yang spesifik yang menyebut tentang adzabil qabri, itu tidak ada. Adanya kalimat-kalimat tentang siksa kubur, adzabil qabri, itu dari hadis semua. Karena itu Al-Quran tidak bisa terpisah dengan hadis. Iman kepada Allah tidak bisa terpisah dengan iman kepada Rasulullah. Kemudian iman kepada takdir, di antara takdir adalah kematian. Ingkang sampun menunggu panjenengan sedaya. Duka jenengan ingkang riyen napa kula ingkang kentun. Sisit camot. Kula nyuwun izin jenengan riyen mawon nggih. Ini iman kepada takdir, dan yang terakhir iman kepada akhirat. Sedangkan alam kubur ini bukan alam dunia, bukan alam akhirat. Dan apa mangke mawon? Nah, langsung cak niki kecepatan. Dalam agama kita ada yang bisa dipahami, ada yang bisa dilakukan lewat sifatnya akliyah, analisa-analisa yang muncul yang dilakukan oleh akal kita, hati kita. Banyak hal yang sifatnya harus dianalisa dulu untuk menguatkan kita, atau bahkan memang dari analisa itulah baru muncul hal yang menambah keyakinan kita. Tapi ada yang sifatnya sama'iyah, tidak membutuhkan analisa dulu. Yang penting kita dapat informasi dahulu. Yang penting kita mendengar informasi, mempercayai informasi itu dahulu. Analisa, akal, logika kita nomor berikutnya. Ini dalam agama kita. Memang ad-dinu wal aql. Agama itu, inti yang terbesar dari agama adalah akal. Tapi ternyata tidak semua agama harus sesuai dengan akal. Banyak hal yang tidak mungkin kita rasiokan, kita logikakan, tapi itu betul-betul terjadi dan pasti akan terjadi. Masuknya lewat sam'iyat ini tadi, lewat sesuatu yang harus kita dengar informasinya. Dan ini tidak bisa dibuktikan kebanyakan yang sam'iyat ini. Pembuktiannya harus melalui tahapan yang memang sudah disediakan. Antara lain masalah surga dan neraka. Terus budi membuktikan surga dan neraka. Hanya satu jalannya, yaitu mati diri. Baru bisa terbuktikan. Di antara yang sam'iyat adalah masalah roh, nyawa. Belum pernah ada yang bisa membuktikan seperti apa bentuk nyawa. Partikel nyawa itu dari bahan-bahan seperti apa, unsur-unsur nyawa itu apa, belum pernah ada yang bisa membuktikan. Roh diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim
Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah, mun saya ben mirsa terjemahe. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang mereka. Mereka ini sebagian penafsiran dirinya sendiri, sebagian penafsiran Nabi Adam. Dari tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kurang ini terjemahan dan sebelum mengeluarkan ala musim dzurriyyatahum, mengeluarkan keturunan mereka dari belakang punggung mereka, dari tulang punggung mereka, menurunkan keturunan. Kalau ini diartikan dari setiap manusia, berarti dari setiap calon manusia Allah sudah mempersiapkan keturunannya, dikeluarkan lebih dahulu sebelum dilahirkan di dunia ini. Tapi sebagian ahli tafsir menyebutkan mengeluarkan keturunannya ini adalah mengeluarkan terjadi ketika Nabi Adam. Mungkin mohon keterangan lebih detail pun. Mengeluarkan keturunan mereka dari belakang punggung mereka, dari tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian ditangketi. Setiap calon makhluk yang masih dalam berupa roh, calon manusia yang masih berupa roh, ini ditanyai oleh Allah. Sebab kebanyakan tafsir menyebutkan semua keturunan Nabi Adam sebelum dilahirkan di dunia, ketika masih berada di tulang rusuk Nabi Adam, di tulang belakang Nabi Adam, dikeluarkan. Mungkin wonten hadisipun diterjemahin, dan mereka, Allah mengambil kesaksian dengan kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apakah kalian mengaku ini aku sebagai Tuhan kalian? Pertanyaan kepada semua roh. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hanya saja kita nanti diambil dari punggung yang belakang atau punggung yang kanan atau punggung yang kiri, kita tidak tahu. Mungkin mohon keterangan ini biar lengkap. Kalau singgung gede, kita tidak tahu apakah kita digolongkan dari punggung yang sebelah kanan dari Nabi Adam, atau kita dari punggung yang sebelah kiri dari Nabi Adam. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah melihat tanda-tandanya jenengan sedaya termasuk dari punggung sebelah kanan. Ketika dikeluarkan, kemudian Allah bertanya kepada semua roh itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Artinya setiap roh sebelum dimasukkan ke dalam jasad manusianya sudah mengakui keberadaan Allah. Semuanya mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan manusia. Kami lakukan itu agar dari kiamat nanti kalian tidak mengatakan bahwa kami lupa pada hari ini. Niki persaksian sebelum manusia diberi roh dalam jasad mereka, sudah diminta kesaksian ini nanti untuk sekaligus di akhirat nanti membuktikan bahwa dulu kamu pernah bersaksi. Kalau di dunia kemudian akhirnya terpengaruh banyak hal, kemudian lupa atau ingkar kepada Allah, lupa kepada persaksiannya, maka di akhirat nanti diingatkan lagi kasus persaksian yang dilewatkan Nabi Adam ini. Nah, ayat ini kemudian ditafsir oleh banyak hadis, dijelaskan oleh Rasulullah. Di antaranya ini, Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam, sungguh Allah menciptakan Nabi Adam. Saya ambil yang kuning, summa masaha dharahu fastakhraja minhu dzurriyyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannah. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam. Sebagian hadis di bawahnya, kalau sebut kalau sekalian ini, fa akhraja kelengkang kuning yang kuning garis bawah ini, fa akhraja min shafati dhahrihi yumna. Kemudian Allah mengeluarkan dari punggung
mengusap punggung Nabi Adam sebelah kanan, mengeluarkan dzurriyyatan baydha misla lu'lu'i yang bawah. Allah mengusap punggung Nabi Adam sebelah kanan, kemudian mengeluarkan calon-calon keturunan Nabi Adam yang masih dalam bentuk roh. Nuwun sewu. Saya tadi mengatakan bahwa roh ini bukan sesuatu yang sifatnya material, bukan sesuatu yang sifatnya bendawi. Karena bukan sesuatu yang material, jangan pernah jenengan bayangkan dalam bentuk tertentu mindahno ya peruntalan yang gegeri Nabi Adam. Niki kan dikeluarkan dari punggung Nabi Adam ya. Jangan terpikir berarti peruntalan yang gegeri mboten usah. Ini hanya sebuah bahasa untuk mempermudah penyampaian saja. Diambil dari punggung Nabi Adam sebelah kanan, diusap, kemudian Allah mengatakan faqala ingkang inggil kuning, faqala khalaqtu haula ilil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun. Aku mengeluarkan, menciptakan mereka ini yang dikeluarkan dari punggung sebelah kanan ini untuk ke surga. Dan mereka akan beramal dengan amalan ahli surga. Nah, ini kita akan insya Allah menawi kita hari ini. Dan setiap hari kita beramal dengan amal yang positif. Hari ini kita ngaji mengejar untuk mengejar hal yang positif, maka hari ini dan selama ini kita sudah beramal dengan amal ahli surga. Semoga saja kita termasuk di sini. Allahumma amin. Kemudian yang warna merah muda ini cuma masalah dzorohu fastakhraja min dzurriyyah. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam lagi. Kalau yang di bawah summa wa akhraja min syaqati dzurriyyil yusra. Allah mengeluarkan dari bagian punggung Nabi Adam sebelah kiri keturunan yang warnanya hitam. Sejak dikeluarkan dari Nabi Adam, sejak diproses di alam persaksian, sebagian menyebut dengan alam arwah, ini warnanya sudah hitam. Pengambilannya dari sebelah kiri. Nuwun sewu sekali lagi, jangan ini dibayangkan kiri dalam bentuk sebelah kiri. Ini hanya sebuah ungkapan untuk mempermudah istilah saja. Ya. Kenapa? Karena roh ini imaterial, mereka tidak mempunyai ruang, tidak mempunyai batas sebelah kanan, sebelah kiri, atas bawah, tidak mempunyai ruang. Kemudian ketika dikeluarkan itu, faqala khalaqtu haula ilinar, aku menciptakan mereka yang dari sebelah kiri ini untuk neraka. Wa bi amali ahlinar ya'malun, dan mereka akan beramal sesuai dengan amal ahli neraka. Sahabat ada yang bertanya, terus apa yang mereka amalkan? Faqala rajulun ya Rasulullah, fa fima amal. Apa yang mereka amal? Amal apa yang menyebabkan mereka masuk neraka dan amal apa yang menyebabkan mereka masuk surga? Rasulullah menjawab, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah istamalahu bi amali ahli jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah fayadkhulul jannah. Allah ketika menghendaki seorang hamba masuk surga, maka mereka menciptakan dia bisa beramal dengan amal ahli surga. Dan menjelang kematiannya dia melakukan amal ahli surga. Ini ada tambahan di sini yang perlu dipahami. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah. Sehingga dia mati dalam keadaan beramal dengan amal ahli surga. Niki ada makna yang tersembunyi. Jadi ditempatkan kalimat ini. Kenapa? Ada sebagian hadis nanti menyebutkan selama hidup amalnya seperti amal ahli surga. Wonten. Tapi ternyata di titik akhir perjalanan kehidupannya dia melakukan satu amal. Amalin ini kalau dalam bahasa kawan-kawan yang di Gotor mufrad dan nakiroh. Satu amal yang amal itu tidak bisa dipastikan, yang gara-gara satu amal itu dia bisa masuk neraka. Ada nanti. Tapi ini di dalam satu rangkaian dirangkai oleh Rasulullah. Ketika seseorang Allah menghendaki dia masuk surga, dia diciptakan dalam hidupnya beramal dengan amal ahli surga. Dan pada detik kematiannya dia melakukan satu amal yang amal itu menyebabkan dia masuk
surga. Tapi teng hadis lain rangkaian ada selama hidup amalnya amal di surga, sehingga seakan-akan dia dengan surga sudah tinggal sejengkal. Ketika tinggal sejengkal karek sak langkah mawon belum mlebu swarga, tapi dia melakukan satu amal yang menyebabkan dia masuk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Wonten niki. Ini yang harus kita jadikan bentuk kewaspadaan kita. Bon, ini buatan kalau bahas panjang-panjang karena ini bukan materi, ini hanya awal mawon. Terjemahipun menika mungkin menawi ngersakne slide menika. Sakit kula kirim dateng panitia nyuwun komunikasi dengan panitia atau WA kula piyambak dateng nomor kalau menawi kesek apa. Niki terjemahipun. Niki kan keterangan di mana tadi persaksian itu dilakukan oleh Allah. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Allah mempersaksikan manusia, meminta kesaksian manusia bahwa Allah itu sebagai Tuhannya menurut sebagian keterangan dilakukan di tanah atau disebut Batni Nu'man, tanah Nu'man. Ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Batni Nu'man ini satu tempat yang berada dekat di Arafah ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi sebelum terciptanya manusia. Selain Nabi Adam di Arafah sana. Sehingga salah satu hikmah kita kumpul di Arafah, wukuf di Arafah adalah reuni dengan seluruh keturunan Nabi Adam ketika diminta persaksian. Artinya jenengan benjing menawi dateng Arafah, mugi-mugi ketika ditakdiri saged dugi Arafah kagem kang dereng ingkang sampun saged mriko malih Allahumma amin. Waktu wukuf di padang Arafah, perkuat kesaksian kita kepada Allah. Karena di sanalah kita pertama kali bersaksi kepada Allah menurut versi sahabat Abdullah bin Abbas. Keterangan lain menyebutkan di tanah Roba. Tanah Roba ini juga menurut Ibnu Abbas, tapi dari riwayat yang lain. Ini satu tempat di sekitar India, Riko. Kenapa? Karena sebagian riwayat Nabi Adam ketika diturunkan di bumi, diturunkan di India, dan Rohbak nih. Riwayat lain menyebutkan Nabi Adam diambil kesaksian keturunannya di tanah di antara Makkah dan Taif. Keterangan ini versi Imam Yahya bin Salam. Versi yang lain menyebutkan berada di Sama'id Dunya ketika Nabi Adam belum diturunkan ke langit. Sama'id Dunya itu apa? Ad-dunya itu bisa bermakna paling dekat, bisa bermakna paling rendah, bisa bermakna dunia. Langit yang bersinggungan dengan kehidupan dunia ini bisa jadi lapisan langit yang terbawah, bisa jadi langit yang paling rendah itu tadi. Ini menurut Imam Al-Kalabi dan Imam As-Subi. Ini tempat persaksian kalau mau. Artinya sebenarnya kita sudah pernah berkumpul di satu tempat. Jenengan hari ini dikumpulkan oleh Allah di sini. Dulu sebelumnya juga pernah berkumpul di satu tempat. Soal di mana tempatnya, monggo itu pendapat ulama-ulama. Tapi yang pasti keterangannya ada dan kita pernah berkumpul. Kemudian relasi roh dengan jasad manusia, hubungan roh dengan jasad manusia ini ada beberapa tahapan relasi. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dahulu. Kita sudah sepakat ya. Dan roh ini sifatnya imaterial, sedangkan jasad manusia sifatnya material, bendawi. Roh ini meskipun sebagian menyebutkan jisim, tapi jisim latif, sesuatu yang tidak bisa diraba oleh panca indera. Relasi pertama, relasi yang dilakukan ditakdirkan oleh Allah pada pra penciptaan sebelum manusia diciptakan. Dan ketika ada persaksian kalau wau, roh dikumpul ini ditangkreti didanung kali Gusti Allah, akui pengiramu kok duduk. Maka ini sudah ada korelasi calon-calon manusia. Ini sebelum manusia
ciptakan. Kemudian pada saat Allah menciptakan janin, menciptakan bayi di 40 hari ketiga, berarti 120 hari Allah meniupkan roh. Ini mulai ada sambungan antara roh dengan fisik manusia, jasad manusia. Relasi berikutnya adalah relasi yang semi sempurna. Hubungan manusia dengan roh, tapi hubungan ini tidak sempurna. Kapan ini terjadi? Dalam kehidupan kita keseharian niki belum sempurna. Hubungan kita dengan roh kita belum sempurna. Kenapa? Ya kok berarti uripnya gak tenang, gak urip tenanan. Karena suatu saat kita pasti akan terpisah dengan roh kita lagi. Jadi ku mati. Kadang kita setiap malam terpisah dengan roh kita, yaitu pada saat tertidur. Sehingga masih ada jeda, masih ada waktu kita harus terpisah dengan roh kita. Karena itu dikatakan hubungan yang belum sempurna dengan roh kita. Kemudian relasi yang antara roh dengan jasad kita di alam barzakh, di mana jasad kita saat itu hancur, roh kita tidak hancur. Tapi kemudian Allah mengembalikan jasad kita nun jauh, jangan dibayangkan jasad yang ini utuh sing awake dhewe, tubuh yang ini besok dibangkitkan lagi oleh Allah teng alam kubur, tidak. Jenengan nate mireng hadis bahwa ketika manusia dimasukkan ke alam kubur, roh dikembalikan ke jasadnya, kemudian malaikat mendekati menanyainya. Gitu niku. Jangan pernah membayangkan jasad di dalam kubur itu adalah jasad kita yang hari ini. Kenapa? Karena jasad kita yang hari ini hancur pada saat itu. Tapi jasad kan pun di wallahu alam, nek pengen butek nih jenengan cedoriin. Tapi yang pasti ada jasad lagi yang di tempat dimunculkan di alam kubur. Jasad itu seperti apa, dari materi seperti apa kita tidak tahu. Tapi itu pasti akan terjadi. Karena itu tadi muncul ini pembahasannya sam'iyat bukan akliyat. Buat usah dipikir nalar, gak teko. Timbangan kan mikir niki, mikir kerjane mawon, mikir omikron teko ngopo mboten niku. Muga-muga mboten teko, Allahumma amin. Kemudian relasi yang terakhir, relasi yang sempurna antara jasad dan fisik kita. Kapan? Pada saat kita dibangkitkan di hari kiamat, kemudian kita diarahkan oleh Allah masuk dalam ashabul yamin, yang di golongan tangan kanan kita masuk surga, atau ashabus shimal golongan kiri masuk neraka. Itu relasi yang sempurna dan tidak akan pernah terpisah lagi selamanya. Ini kondisi kita sudah setelah di akhirat nanti. Gambar ini tawis ya, tiang tilem, terus wonten sesuatu yang keluar dari tubuhnya, digambarkan bayangan keluar dari tubuhnya, terpisahnya roh kali jasad. Ini mulai masuk ke relasi tidak sempurna tadi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kelompok ini dua kelompok, warna kuning dan warna biru. Warna kuning ini satu paket, warna biru ini satu paket. Allah memegang nyawa seseorang ketika kematiannya. Ini satu paket, ketika terpisah raga dari roh, dari nyawa. Nyawa terpisah dari raga. Allah membuat seseorang mati atau menggenggam jiwanya, menggenggam rohnya, menggenggam nyawanya ketika dia mati. Sisi lain, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati pada saat tidurnya itu juga ada dalam genggaman Allah. Saat itu roh kita juga lepas dari tubuh kita. Menjauh, buat usah dibayangin loh, kak podo karo mati. Ini hanya bahasa yang mempermudah mawon. Karena terpisahnya roh pada saat kita mati dengan terpisahnya roh pada saat kita tidur itu ada satu sisi yang sama, sisi lain yang tidak sama.
ketidaksamaannya karena roh kita terlepas dari jasad, tapi sebagian sisi dari jasad kita ini masih ada kesadaran, sehingga muncul mimpi dalam hidup kita. Maka ada dua masa di mana roh terlepas dari tubuh kita menurut ayat ini. Masa ketika kita mati yang dalam tanda warna kuning, masa ketika roh kita terpisah dari tubuh saat kita tertidur. Dan pada saat mati, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Kemudian Allah menahan nyawa roh bagi orang yang sudah ditentukan mati pada saat itu. Roh itu ditahan oleh Allah. Buatan dibalik malih datang rogoni. Sedangkan mereka yang ditakdirkan hidup lagi, yang biru ini, dan dia Allah melepaskan nyawa ketika yang satunya sampai pada waktu yang ditentukan. Dilepaskan di balik malih datang rogoni pun. Lek urip malih tani saking film terus maem sego pecah. Artinya apa? Terpisahnya roh dari jasad kita ini ada dua model terpisah. Satu terpisah yang betul-betul terpisah tapi belum selamanya. Yang satu terpisah tapi hanya selama waktu yang tertentu pada saat kita tertidur. Allah yatawaffal anfus hina mautiha, ini adalah terpisahnya roh ketika secara total terpisah dari tubuh kita pada saat manusia mati. Sedangkan wayu silul ukhra ila ajalin musamma ini adalah terpisahnya roh yang dari sisi sebagian sisi saja kehidupan kita. Sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan kalimat ini, inna arwahal ahya'i wal amwati taltaqi fil manami wa yata'arafu masya Allahu minha. Kalau Pak Ari berdoa ini, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa roh orang yang masih hidup dan roh orang yang sudah mati itu bisa bertemu di dalam kematian. Biasanya pun orang roh yang masih hidup loh ya, hidup ini belum dicabut, belum digenggam rohnya, belum ditahan rohnya oleh Allah. Artinya meskipun dia tertidur, tapi dia masih hidup. Dan roh orang yang sudah mati bisa bertemu. Apa ada bukti? Banyak riwayat yang menyebutkan seperti ini. Kisah tentang pertemuan orang dengan para syuhada, orang yang mati syahid. Ketika sahabat Abu Bakar di antara anak buahnya yang wafat dalam sebuah perang, ada seorang sahabat yang wafat ketika perang. Kemudian sahabat Abu Bakar pada saat tertidur, Sayyidina Abu Bakar mimpi bertemu yang meninggal dunia ini. Kemudian berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, saya mempunyai pakaian perang yang diambil oleh fulan, oleh Pak itu, Pak tertentu namanya. Tolong pakaian itu diminta dan berikan kepada anak saya. Dan Sayyidina Abu Bakar menjalankan itu, bertanya kepada yang disebut dalam mimpinya, apa benar? Apa benar kamu membawa pakaian perangnya ini? Ya benar. Semalam saya dipeseni untuk memberikan kepada anaknya, dan diberikan. Ini roh orang yang hidup dan mati masih bisa bertemu. Jenengan mimpi ketemu orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, sangat mungkin itu benar. Tapi juga sangat mungkin itu jin. Tapi yang pasti pernah dan banyak sekali kasus contoh orang yang meninggal dunia bertemu dengan yang masih hidup, tapi dalam mimpinya. Apakah ada yang bertemu dalam kondisi terjaga? Juga ada keterangannya, riwayatnya. Terlepas dipercaya atau tidak percaya itu urusan masing-masing. Tapi yang pasti roh ini masih bisa bertemu. Wa yata'arafu masyaallah minha, dan masih saling berkenalan. Oke, lanjut niki buatan penting teman. Masih terkait dengan terpisahnya roh dari jasad, yang terpisah secara total yaitu kematian. Dalam kematian ini ayat wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras atau dengan kasar. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Masruq,
Yang dimaksud wanaziati yang mencabut dengan kasar ini adalah malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Al malaikat tanzi'un nufusa bani Adam. Sebagian tafsir menyebutkan ini adalah ketika mencabut nyawa orang kafir. Maka cara mencabutnya dengan cara yang kasar. Juga ada hewan nasyito tinasto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cepat. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, ini adalah malaikat yang mencabut nyawa orang mukminin. Cepat tapi buatan kasar, sehingga mati nih kena. Muga-muga, mugi-mugi mawon kita jenis menika Allahumma amin. Oke, setelah roh terpisah dari jasad, kemudian nyawa roh kita masuk ke alam yang berbeda, bukan alam dunia ini. Nyawa kita sudah tidak ada di alam dunia, tapi juga belum masuk ke alam akhirat. Terus di mana nyawa kita? Nyawa kita ada di alam barzakh yang di sebagian istilah disebut dengan alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Sementara ini persepsi kita berarti kalau manusia nanti dikubur, disiksa di kuburan, di dalam kuburnya, terus bagaimana dengan mereka yang mati terbakar? Bagaimana dengan mereka yang mati tenggelam? Kan tidak dikubur. Maka alam kubur ini, istilah alam kubur ini hanya sebuah istilah, tapi ini sebuah alam, sebuah kondisi yang tidak di dunia, tapi juga tidak di akhirat. Tidak di bumi, tapi juga tidak di langit. Ya tentu di bawah alam, pokoknya bahasanya ngoten mawon. Kula ndereng ngertos mergo. Dereng nate mriko kula. Wonten ingkang kudu mriko. Nek wonten kula pengin wawancara nggih, belajar. Jasad kita dikembalikan ke bumi. Jasad kita dikembalikan ke bumi karena bahan dasarnya juga dari bumi. Sedangkan roh kita bahan dasarnya tidak dari bumi. Roh kita itu bahan dasarnya dari Allah, dari langit, dari surga. Langit mboten usah bayangke teng dhuwur mriku mboten usah. Pokoke saking tempat yang dipilih oleh Allah. Duka swarga, duka neraka. Kalau memang kita takdirnya mlebu neraka berarti sumber iki saka neraka. Mulane ditokne saking Nabi Adam kalau warnane ireng, gosong misalnya. Jasad kita dikembalikan dari bumi meskipun secara faktual dia tidak meninggal dunia dan tidak dikuburkan, tapi semuanya pada akhirnya setiap orang yang mati pasti jasadnya kembali ke bumi. Bukti nih, mati teng laut. Teng laut pada akhirnya juga kembali ke daratan. Wonten daratan dasare tapi laut ini kembali ke bumi. Mati kobong, meskipun hancur lebur terbakar, tapi abunya juga kembali ke bumi. Artinya mana jasad manusia yang tidak kembali ke bumi? Semuanya kan akhirnya kembali ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kalian, dari tanah ini kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah juga kami kembalikan ke kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi ini juga, dan dari bumi ini juga, dari tanah ini juga kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang berbeda. Jasad kita kembali ke bumi, sedangkan roh kita kemana? Pertanyaannya ke situ. Jasad ke bumi, roh kita kemana? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, maksudnya di belakang ini buat tentang mingking mriko, bukan di belakang kehidupan kita. Setelah kehidupan di dunia ini, setelah roh diambil dari raganya, maka di belakang mereka ada barzakh, ada alam yang di barzakh itu roh akan bertahan sampai di hari dibangkitkan lagi, hari kiamat. Sedangkan barzakh itu apa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, barzakh itu adalah
ketika Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwa seseorang sudah meninggal dunia, jawaban beliau laisa huwa fid dunya wala fil akhirah. Dia tidak di dunia dan tidak di akhirat. Barzakh itu tempat yang bukan dunia juga bukan akhirat. Pendapat lain, ba'dhum sebagai ulama al-barzakh ma huwa ma baina syai'ain. Dari sisi bahasa, barzakh itu sesuatu yang memisah antara dua hal. Ketika ada hal yang memisah di antara dua hal itu dalam istilah bahasa Arab disebut barzakh. Kemudian pendapat lain menyebutkan menurut Imam Al-Kalabi, barzakh itu adalah huwa al-ajalu bainal mauti wal ba'tsu, bainal mauti wal ba'tsi. Barzakh itu batas kehidupan manusia di antara kematian dan kebangkitan dari kubur, itu alam barzakh. Terus niki buatan kula jelasnya wong sami niki maknane. Niki namung pendapat-pendapat ulama kula sampaikan bahwa alam barzakh itu bukan alam dunia. Jadi jenengan ketika memikirkan ke hadis-hadis, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, jenengan pahami, jenengan angin-angin seperti kehidupan dunia ini tidak akan ketemu. Ketika ada riwayat yang menyebutkan ma min ahadin yusallimu ilayya illa radallahu alayya ruhi, ketika tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali roh dikembalikan ke jasadku, sabda Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan kalimat seperti itu. Ketika ada seseorang mengucapkan salam kepadaku, maka rohku dikembalikan ke jasadku dan aku mendengar dan menjawab dia yang mengucapkan salam. Jenengan setiap hari bersalam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kapan? Tahiyat. Pada saat tahiyat. Tapi berapa persen Pak dalam mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, yang waktu itu jenengan kelingan Kanjeng Nabi pinten persen? Jujur. Banyak ingatnya atau sedikit lupanya? Wallahu a'lam. Salam kita kepada Rasulullah setiap saat dijawab oleh Rasulullah. Dan setiap kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah mengembalikan roh Rasulullah ke jasadnya. Sekali lagi, karena keterangan ulama, barzakh ini bukanlah tempat di dunia, maka sampun ngatos jenengan bayangne jasad Kanjeng Nabi di alam barzakh yang sekarang di hadapan Rasulullah adalah jasad ketika Rasulullah masih hidup. Jangan dibayangkan begitu. Maksud kula ngoten. Hadis lain menyebutkan ketika seseorang duduk di sebuah makam, kemudian dia mengucapkan salam ke makam itu, yang dimakamkan di situ menjawab salamnya. Nah, ini hadis ini. Dan dia merasa damai dengan keberadaan orang yang duduk di dekat makam itu. Niki hadisnya jelas wonten dan sahih. Jenengan ziarah teng sareane bapake, ketika kenal sebelum dia meninggal dunia, jenengan ziarahi, maka dia merasa damai seperti disambangi ketika di dunia oleh orang yang dikenalnya. Jenengan ziarah teng yang sing boten jenengan kenal, dia merasa damai seperti disambangi oleh orang yang tidak kenal, karena dia di sana dalam kondisi dalam kesendiriannya. Sekali lagi, jangan dibayangkan yang di alam kubur itu dia jasadnya seperti jasad kita ini. Kados kula terangaken teng awal wau, ketika seseorang dikubur, kemudian yang menguburkan pulang, roh dikembalikan ke jasadnya, dia didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya oleh malaikat, niku jangan dibayangkan jasad adalah jasad yang hari ini. Menawi jenengan bayangke jasad ingkang dinten iki mendano, diyepuki malaikat ajur. Nah, tentang keterangan utuh malih, ajur malih. Tapi ketika diduduk, ingkang wonten katon balung kali kafan, itu pun kalau masih tersisa. Gitu niku. Maka jangan pernah membayangkan jasad yang ada. Alam barzakh itu alam yang memang digambarkan oleh Rasulullah. Ada jasad-jasad manusia tapi tidak sama dengan jasad kita.
maka laisa fid dunya wala fil akhirah. Tidak dalam kehidupan dunia seperti ini, juga tidak dalam kehidupan akhirat. Inilah alam kubur. Bon. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari dalil-dalil yang caket jenengan kan selama ini jenengan pernah mendengar menawi disebut dalil sedaya kakean mungkin. Langsung kalau menurut kesimpulan awal. Pertama, arwah para nabi, arwah para siddiqin, para sholihin yang memang dipilih oleh Allah bisa berubah wujud, bisa berubah wujud seperti fisiknya, dan mereka lintas ruang dan lintas waktu. Buktinya apa? Kisah Isra Mi'raj. Hadis Isra Mi'raj jenengan percaya nggih? Rasulullah dalam Isra Mi'raj bertemu dengan para nabi. Nggih ta niku? Bertemu dengan Nabi Musa sedang sholat di makamnya. Jenengan nopo saged bayangi Nabi Musa sholat teng jerone sarean, berarti sareane bolong. Nggih. Menawi sareane bolong, Nabi Musa sholat wong saged sujud kok. Kalau fisiknya masih fisik yang seperti ini, fisik di dunia, berarti seharusnya makam Nabi Musa itu bolong. Tapi nyatanya sekarang terbukti makamnya juga jelas. Maka bahasa yang bisa kita simpulkan berubah wujud karena Rasulullah memandang dengan mata kepala mulia beliau. Berarti berubah wujud dalam bentuk fisiknya seperti ketika di dunia, tapi bukan fisik yang di dunia. Niki kesimpulan mawon, jenengan menolak kesimpulan ini monggo. Tapi dalilipun jelas wonten. Aduh. Nyuwun ngapunten. Baterai ini pun lemah Bapak Mas petugas. Pada sambungan. Kesimpulan pertama kalau mau. Jadi dalil-dalil yang ada yang pernah kita baca akan memunculkan kesan bahwa Rasulullah, kalau mau hadis Rasulullah ketika ada orang yang mengucapkan salam, rohnya dikembalikan ke jasadnya dan menjawab salamnya, jangan pernah dibayangkan jasad Rasulullah seperti ketika beliau masih hidup di dunia. Kesimpulan kedua, kok betul itu benci dia bukan pas sambungan. Kesimpulan kedua, arwah para syuhada sholihin yang berbeda dengan yang derajat pertama tadi dimuliakan oleh Allah dengan diberi tempat dan bisa melewati batas-batas ruang dan waktu. Tengah hadis Isra Mi'raj Rasulullah menyebutkan arwah orang yang mati syahid berada di nuwun sewu, bahasanipun hadis berada di nomor cucuk, di paruh burung, dan burung itu terbang ke surga. Mereka bisa bertemu mengambil apa-apa yang ada di surga. Wonten nggih hadis niki? Pernah dengar? Ini menggambarkan bahwa roh dalam satu keadaan, roh para syuhada misalnya, roh orang sholihin berbeda dengan roh para nabi yang bisa dalam bentuk fisiknya. Artinya sesuai tingkatan masing-masing akan ditempatkan oleh Allah sesuai dengan kondisinya dan dunia. Kesimpulan berikutnya, arwah orang yang soleh dan mukmin, yang ingkang soleh saya, atau minimal tiang iman kados awake dhewe tapi mboten soleh, bolak-balik ngrasani wong yo kendel. Kalau salate yo bolong, iki wong mukmin biasa yang tidak terkena siksa. Napa mboten kenging fitnah kubur, tetap ada fitnah. Fitnah kubur itu nanti, istilah fitnah kubur itu, fitnah itu arti katanya adalah ujian. Fitnah dalam kubur itu adalah ujian ketika pertama kali dimasukkan ke alam kubur kemudian ditanyai oleh malaikat, itu fitnah, ujian. Nah, ketika di alam kubur yang tidak tersiksa selamanya, dia akan tersebar, dia akan
bisa berada di tempatnya, bisa bersebar, bisa bertemu, bisa melihat. Sehingga muncul lagu saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Itu jangan pernah dibayangkan terus Kerudukan. Lendrang moro neng omah mboten usah. Kenapa? Roh mereka bisa melihat apa yang ada di dunia ini. Untuk membuktikan sekali lagi mati. Sekali lagi untuk pembuktiannya. Tapi yang pasti mereka bisa tersebar sesuai dengan kondisi. Bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Banyak riwayat yang menyebutkan itu. Arwah orang yang mukmin. Nah, sedangkan orang awam yang terlena dengan dunia, wis salate wis ora patek eneh. Ibadah wis gak tau ngaji ning Islamic Center. Karo kancane yo sering-sering ngapusi, sering-sering ngapeni, sering-sering kala-kala nyambangi dulur wedoke nang Pondok Pesantren Putri Darul Nikmah. Guyangan. Sakem. Pasar Kembang Yogyo iki kok. Yogyo ono di sakem. Iya. Bandung. Kita ini kandangan. Maka mereka yang tidak terpapar siksa terus menerus, benar disiksa tapi siksanya bukan teman. Mereka seperti orang yang tidur terlelap sampai dibangkitkan dalam keadaan kebingungan. Turu bukan disiksa tapi bukan enak, bukan nangsal nikmati. Menawi kang mukmin kalau wau masih merasakan kenikmatan. Kenapa? Banyak hadis yang menyebutkan ketika orang yang mati beriman dia ditunjukkan oleh Allah di tempatnya di surga. Banyak hadis yang menyebutkan ketika ada orang yang ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia, dia merasakan damai dengan diziarahi. Yang paling ditunggu oleh orang yang mati adalah doa dan istighfar. Itu merupakan satu kenikmatan bagi orang yang di alam kubur ketika kita melakukan itu. Doa dan istighfar. Maka niki sing nomor sekawan iki tesih merasakan kenikmatan. Lah sing niki uripe seneng tok teng donya tapi nggih mboten kafir. Salate nggih kala-kala salat tapi sering mboten nih. Bar disiksa, waktu mboten disiksa, dia seperti orang tertidur. Gak roh apa-apa, roh tangi kok kubur bingung, ini nyampo tadi. Itu nanti. Dan orang Muslim yang terkena ancaman dakwah orang, Muslim yang terkena ancaman dan arwah orang kafir disiksa sesuai dengan bagiannya itu tulisannya. Oh, bingung nih. Sesuai dengan bagian itu. Yang Islam tapi biasanya namun tertulis di KTP ini toh belas buatan ibadah tapi dia ngaku Islam dan tidak menolak semua ajaran Islam tapi buatan kurang ngakoni belas, maka dia terkena ancaman apa? Ancaman siksa. Mereka yang tersiksa kena ancaman dan mereka yang orang kafir niki disiksa teng alam kubur wis gak enek mandeke. Terus menerus disiksa sehingga dia tidak merasakan nikmat sama sekali. Ini kita sih alam barzah, belum di alam dunia. Hadis-hadis yang menawi jenengan nyimpulaken kata hadis seperti ini. Niki kesimpulan yang bisa kita ambil dari dalil tentang keadaan orang di alam barzah. Masih dilanjutkan dengan kesimpulan-kesimpulan dari semua yang disampaikan tadi. Alam barzah adalah alam transisi dari alam dunia dengan alam akhirat, di mana kondisi seperti di dunia juga seperti di akhirat, tapi tidak sama dengan dunia dan tidak sama dengan di akhirat. Bingung betul nih? Dia di alam barzah dia bisa merasakan nikmat seperti di dunia. Didoakan oleh Rasulullah, wa abdilhu zaujan khairan min zauji. Gantilah dia dengan pasangan yang lebih baik dari pasangan di dunia, pasangannya ketika di dunia.
Betul cah dibayani kok berarti duwe bojone ngene. Gak usah ditungakne. Gak ada hubungannya, tapi ada doanya. Wadarun khairun min dari, tempat yang lebih baik dari tempatnya ketika di dunia. Doanya kan ngaten nggih niku. Wa alan khairun min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Dan diberi nikmat kubur, berarti dia mengalami kondisi seperti di dunia, tapi tidak sama dengan kenikmatan yang dirasakan di dunia. Tapi ya betul sami kali teng akhirat. Kenapa? Karena yang di akhirat itu betul-betul fisik dan raga, keterangan yang awal-awal, roh dan jasadnya secara sempurna betul terpisah lagi. Niki jasadnya tidak sama dengan jasad yang di surga, tidak sama dengan jasad yang di dunia. Ya piye, wis mbuh gak ngerti, padha gak ngerti ini. Pokoknya ngeten iki keterangannya. Percaya gini ku mboten percaya alhamdulillah. Innalillah. Kemudian alam barzah itu adalah awal dari balasan kehidupan dunia. Awal dari balasan kehidupan di dunia yang sebenarnya teng akhirat teng alam barzah ini. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kita di dunia ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang buruk, itu tidak sepenuhnya benar. Kadang yang disebut nih, Kanjeng Nabi nyebutaken nuwun sewu. Ini bukan berarti mengkritisi Kanjeng Nabi. Pemahaman kita yang sedikit perlu direduksi, ditata ulang. Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang ini pun mawon kula dalile mboten apal. Mboten perlu ngapalne dalil maksud. Tapi banyak dalil yang menyebutkan ketika seseorang mendapat ujian dari Allah, itu merupakan hukuman balasan dari kesalahan-kesalahannya. Sampai terputusnya sandal pun, bahasa Kanjeng Nabi wonten, itu merupakan hukuman dari kesalahannya. Pertemuan kula kali kula ingkang terakhir niku, orang sakit itu hukuman dari kesalahannya. Nuwun sewu, itu bukan balasan. Tapi itu hanya bentuk cara Allah melebur dosanya. Balasan yang sebenarnya dimulai ketika di alam barzakh. Dan berupa baik, balasan itu berupa kenikmatan. Kalau memang amal kita baik, balasannya di akhirat di barzakh ini sudah baik, tengah akhirat langkung sae malih. Dan berupa siksa yang abadi. Kesimpulan ketiga dari pertemuan malam siang ini adalah arwah masih bersambung dengan jasad. Dan masih bersambung dengan dunia ini setelah terpisah nggih, masih ada korelasi jasad dengan arwah. Nuwun sewu, bukan jasad kita yang sebenarnya. Dan masih bersambung dengan kehidupan dunia. Kenapa? Banyak hadis yang nyebutaken kalau salah satunya ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, roh Rasulullah dikembalikan ke jasadnya. Berarti kita yang di dunia dengan yang di alam barzakh masih ada hubungan, kesambungan. Karena itulah Rasulullah memerintahkan setiap kita lewat makam mengucapkan Assalamualaikum daro qaumi mukminin. Kalian semoga selamat. Padahal sampun ajur. Tapi bahasanya tetap kalian semoga diberi keselamatan. Berarti masih ada korelasi. Tapi korelasi ini pun, persambungan ini pun sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Duka dos pundi kondisi ini kula nggih boten nate kertos. Dan mereka yang arwah kita masih bisa mendapatkan kemanfaatan amal dari orang yang hidup di dunia. Masih bisa mendapatkan kemanfaatan amal. Kalau tidak bisa mendapat kemanfaatan amal, maka mustahil Rasulullah mengajarkan kita mendoakan ketika kita sholat jenazah. Gitu niku. Mustahil Rasulullah menyebutkan yang paling ditunggu oleh orang mati adalah istighfar dan doa dari orang yang masih hidup. Maka berarti masih ada korelasi. Mustahil Rasulullah, dan tidak ada gunanya Rasulullah mengajarkan Assalamualaikum kepada ahli kubur kalau tidak ada kemanfaatan amal orang yang hidup untuk orang yang mati. Napa wong assalamualaikum niku lak donga to nggih. Kalau itu tidak manfaat untuk yang mati,
Napa gunanya Rasulullah mengajarkan doa itu? Tidak ada gunanya. Dan itu tidak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak berguna. Berarti amal orang yang masih hidup masih bisa memberi manfaat untuk yang mati, arwahnya. Soal cara sampainya kemanfaatan itu seperti apa, bagaimana, biar Allah yang mengatur. Hadis yang menyebutkan inna umi uftulitat, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia mendadak Rasulullah. Dan seandainya saya yakin, saya tahu seandainya masih hidup, ibu saya pasti bersedekah. Apakah boleh saya bersedekah untuk ibu saya? Jawab Rasulullah, tak sedekah, silakan sedekah. Berarti kan masih bisa tahu. Ini amal orang yang masih hidup. Arwah bisa saling melihat, bahkan bisa saling bertemu. Keterangan pun sahabat Abdullah bin Abbas yang awal kalau mau ya tak taki arwah kalau masih bisa saling bertemu dan masih bisa saling melihat. Pramila wonten hadis yang menganjurkan kalau kita menguburkan seseorang dekatkan dengan kuburan orang-orang Islam. Nanti mireng hadis niku. Kenapa? Karena mereka yang dikubur itu juga akan tersiksa, buatan nyaman ketika mendengar siksaan yang diberikan oleh malaikat kepada orang yang kafir. Nanti mireng hadis ini. Berarti masih bisa saling mendengar, melihat, komunikasi, bahkan saling bertemu. Terusipun semua arwah dikumpulkan sesuai dengan kehidupannya di dunia. Maksud pun dikelompokkan. Niki keterangan pun dalam kitab Al-Bahrul Madid dan kitab Tafsir Al-Bahrul Madid wonten keterangan menika. Mereka yang dari kalangan ulama nanti akan dipertemukan lagi dengan kalangan ulama. Golongan rohipun. Mereka yang dari kalangan orang Islam biasa baik-baik dipertemukan dengan mereka yang baik-baik. Syuhada, Anbiya dikumpulkan di tempat-tempat bersama dengan komunitas yang dipilih oleh Allah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kehidupan di alam barzakh. Dan ini hadisnya ada semua. Tapi mergo saking akeh mboten kula cuplek suwene. Terakhir, wallahu a'lam bishawab. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki salame niki salam kula. Iya dikira kula bar. Menika korelasi kehidupan manusia dengan kehidupan alam kubur dan keadaan alam kubur, keadaan roh dan alam kubur kirang langkung ingkang saged kula simpulaken sementara niki ngeten iki. Kula nyuwun ngapunten menawi wonten kekiranganipun. Mungkin wonten pertanyaan monggo biasanipun ditugasi wonten pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan, semua arwah dikumpulkan menjadi satu di alam barzakh sesuai kapling masing-masing. Ya. Terus dan dikawal oleh malaikat, ada yang dikebuin, ada yang dan lain sebagainya. Ada yang diberi nikmat, bahkan didampingi oleh makhluk-makhluk yang indah. Yang saya tanyakan, kenapa sampai ada orang yang kesurupan, apa dia itu brosot tanpa penawaran malaikat, sehingga perlu didatangkan ketua tim ru'yah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk mengusir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus ada orang yang kesurupan kemudian ngomong, aku ki bae sing jaga cah iki. Aku ki buyute sing jaga ben gak diganggu wong. Katanya arwah itu sudah tidak ada korelasi, masih ada korelasi tapi tidak sama dengan korelasi dengan kehidupan manusia di dunia ini. Kok tesik wonten yang kesurupan? Nuwun sewu. Ketika terjadi orang kesurupan yang menyurupi niku Brosot. masa salah bahasanya. Kesurupan kan orangnya terkena surup gitu lagi. Berarti yang menyurupi lagi. Yang menyurupi itu bukan roh. Jin. Itu pasti jin. Sehingga perlu didatangkan ketua Jamiah Ruqyah Aswajah. Namanya Bapak Abdul Wahab. Kita tunggu dirian ini kok.
Maka ketika ada yang kesurupan itu bukan roh. Meskipun mereka mengaku roh, itu bukan roh. Tidak akan pernah ada orang kesurupan. Kok ada arwah gentayangan? Katanya belum disempurnakan karena ada bagian tubuhnya yang belum ikut terkuburkan atau bagaimana belum disempurnakan, belum diberi sesajen sehingga rohnya gentayangan. Itu bukan roh, itu jin. Tidak mungkin roh gentayangan muncul seperti apa yang bisa kita lihat. Kalau yang muncul kemudian dalam bentuk seperti orang yang pernah meninggal dunia, memang kemungkinan roh terjadi ada. Tapi tidak mungkin sampai ke level menyurupi nopo malih dalam bentuk terus mripate rada ireng, netes getih, gegere bolong. Tidak mungkin itu. Maka yang gentayangan itu adalah jin yang memang ingin mengganggu dan melesetkan hati manusia sehingga meyakini itu roh. Kemudian ketika ada budaya-budaya yang salah, budaya itu kemudian membuat sesajen ben roe balik neh bisa diberikan kepada rohnya, itu salah. Kalau sesajen itu dibeleh kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya, itu namanya sedekah, bukan sesajen. Jadi tidak mungkin ada roh gentayangan, tidak mungkin ada roh yang bisa membuat orang kesurupan. Nek kesurupan itu mesti sonten. Kesurup. Menawi ijing isukan mboten kesurupan. Sambungannya adalah, Nggih. kalau yang nyurupi tadi itu dia ngomelnya itu pakai ayat-ayat Quran, itu kan berarti jin muslim. Lah kok jin muslim juga ikut gentayangan? Jin, kalau yang kesurupan kemudian yang nyurupi itu bisa baca ayat Quran, apakah itu jin muslim? Belum tentu jin muslim bisa. Yang bisa, belum tentu jin yang bisa baca Al-Quran, melafalkan Al-Quran itu belum tentu Islam. Pertama, buat nonton bukti otentik. Dia tertulis akte bersyahadat, apalagi KTP ini buat nonton. Sehingga apakah bisa jin melafalkan ayat-ayat Al-Quran? Bisa. Bukan hanya melafalkan, mencuri dengar, mencuri informasi, tembus ke alam, ke langit. Buat ucap bayangnya munggah langit, buat usah ini hanya bahasa orang. Tembus ke langit dekat malaikat, kemudian Allah memberikan informasi. Mencuri informasi itu saja bisa. Mengaku sebagai Allah juga bisa. Melafalkan kalimat Al-Quran juga bisa. Pertama, belum tentu jin muslim. Kedua, jin itu mboten patos beten kalih menungso. Yang Islam, kalau mau kanca-kanca kula Mbak Yu Melati wa ala aliha wa sahbiha ajmain dateng kandangan, dateng guyangan, sing maca Quran kathah. Nggih ta niku, sing saged maca Quran, pinter bacaan Qurane kathah. Tapi mereka juga ngoten niku. Artinya tidak semua jin itu yang non muslim itu tidak bisa baca Al-Quran, tidak. Bisa saja. Mungkin saja. Nah, kemudian apa dia tidak terbakar oleh ayat Al-Quran? Nuwun sewu. Innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat ini, kalimat ini dulu ketika saya mondok, saya pikir hanya dalil untuk niat sholat, hanya dalil untuk niat wudu dan lain-lain. Tapi ternyata ketika saya bergelut dengan dunia ruqyah, tapi buat nanti menang, gelut ini kan ya. Ketika saya berkutat dengan dunia ruqyah, ternyata niat itu tidak harus untuk sholat. Kula maca Quran biasa, tenggene lare ingkang kesurupan, mboten niat ngruqyah niku mboten kepanasan. Mboten napa-napa. Tapi ketika membaca bismillah mawon, bahkan kadang melafalkan lafaz Allah saja, kadang hasbunallah, niat ngruqyah sambat. Artinya apa? Niatipun kalau pengaruh. Nate kula tahlilan iki saestu.
teng SMP 1 Loceret. Sing kula waca nggih tahlilan biasa. Tapi sing kesurupan wonten lari 50. Tahlilan itu. Tapi bendina tahlilan biasanipun mboten wonten sing kesurupan. Artinya apa? Karena niatnya berbeda. Lah jin ketika niat melencengkan Quran bisa saja melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi sangat mungkin jin masih bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan tidak terbakar. Nah, wonten malih monggo. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari betul bahwa tentang hal yang gaib, terutama tentang jin dan sebagainya itu fakir besar. Kemudian dengan kefakiran saya mencoba untuk berdiri supaya selamat itu terhadap akidah saya tentang keberadaan jin itu. Misalkan ada orang yang berkata, neng isor papringannya sering klotekan gitu. Itu mesti jin dan sebagainya. Kemudian untuk mencoba selamat dari akidah yang supaya tidak terjerumus yang salah, kemudian saya mengambil interpretasi dengan pendekatan yang bersifat akal gitu. Misalkan kalau ada yang klotekan itu mungkin karena faktor apa yang kemudian menimbulkan suara dan sebagainya. Itu kemudian pendapat saya itu dalam tataran masih bisa didengarkan atau ada kemudian supaya benar itu yang bagaimana? Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang karena kita berhadapan dengan alam yang irrasional, tidak bisa dimasukkan dalam akal kita belaka. Dan alam itu memang satu sisi pasti ada alam jinnya. Kemudian munculnya kisah-kisah yang berkaitan dengan wilayah wingit, wilayah angker di sekitar kita. Muncul cerita-cerita macam-macam dan ada orang yang pernah mengalami pada saat seseorang memposisikan diri untuk menjaga hatinya biar tidak berpikir yang kebablasan, kemudian mengarahkan kados kang disampaikan kalau bahwa jadi loh keyakinan itu. Misalkan dicari penyebab apa kemudian timbul sesuatu. Oh iya. Itu logikanya terjadi seperti itu karena ada sebab-sebab yang menimbulkan suara tadi. Apakah itu tidak salah? Tidak salah. Niatnya untuk menjaga akidah bukan hal yang salah. Biar kita tidak terlalu larut dengan khoyali istilah-istilah takhayul yang berada di sekitar kita. Jadi itu bukan sesuatu yang salah mutlak. Kalaupun memang itu kemungkinan terjadi ada, ya memang ada. Tapi nuwun sewu, biasanya dunia irasional dari kalangan jin itu yang bisa mendengar atau bisa melihat itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Artinya kalau memang semua orang bisa mendengar dan semua sering bisa terdengar, semua orang bisa mendengar, itu kemungkinan besar bukan jin. Kenapa? Karena alam mereka bukan alam yang sama dengan alam kita. Sehingga mereka tidak bisa menggerakkan sesuatu yang tiba-tiba bergerak sesuai dengan apa yang dipandang oleh manusia secara umum. Bukan orang-orang tertentu ya, manusia secara umum. Kalau pengenane video kula lari-lari itu geger. Kula tinggal teng Lampung, terusé dijodoki tiyang. Tapi sedaya krungu. Kalau semua orang mendengar itu kemungkinan besar, saya berani mengatakan di atas 80% itu bukan jin. Kemungkinan dodok-dodok itu mergi rawangi kaca, buntute cecak niku obah. Ini kan biasa tadi. Kadang gerok, dodok-dodok, kadang-kadang lagi. Itu yang kemungkinan terjadi. Maka memainkan logika ini sangat penting juga ketika kita bicara di wilayah yang bahaya kalau mau. Tapi ada juga cara yang dipakai oleh orang tua kita.
karena mereka antara yakin dan tidak, kemudian memilih cara yang cukup hati-hati, terus ketika lewat jalan angker, lewat carean ngebel atau ngomongi nuwun sewu mbah putune lewat. Ada kan ini? Ini bukan cara yang salah. Selama kita tidak meyakini bahwa dia penjaga yang kalau saya tidak ngebel saya celaka, selama tidak meyakini itu bukan cara yang salah. Ini bentuk penghormatan kepada makhluk lain yang berupa jin. Karena Nabi Muhammad juga seperti itu. Jangan kencing di leng. Leng itu apa bisa dibacanya? Lubang. Bukan mesti golongan leng. Kan nggak nage. Leng itu jadi bukan bisa dipipisi. Kenapa? Mergo kemungkinan digoni jin. Ini kan Rasulullah juga melatih kita menghormati makhluk. Jadi itu juga bukan yang salah. Sebenarnya caranya Mbak Edwin itu bagus. Hanya kadang disalahpahami atau salah cara menyampaikan. Dianggap sing jogo ku nek gak diamiki terus nek gak ngebel tiba. Nah itu yang salah. Yang harus dirubah di situnya. Kalau kita niat menghormati, karena di masjid nggih wonten jin, teng saat kuburan kathah malah. Nek pengen ngertos monggo kok dudui. Teng jalan ayan itu jin nggih kathah. Lea Celana jin. Iku nggih jin ta nggih? Nggih. Iku kata. Nah, ketika kita lewat wilayah yang kita agak khawatir atau kata orang itu ada, kita nuwun sewu niatin ngurmati makhluk Gusti Allah. Mboten napa-napa. Rasulullah melarang kita makan tulang. Nah, kita menghancurkan tulang, melarang kita bersuci menggunakan tulang dan menggunakan kotoran kering karena itu makanan jin kata Rasul. Itu bentuk penghormatan kepada jin. Napa logis? Buat usah bicara logika atau tidak logika. Carane jin maam nggih buat usah dibayangin berarti balume dikerokoti kaya kita napa kerokoti bahasa Indonesia bahasa kromo ngene ngerokoti niku. Wis pokoke ngerokoti ngene mawon dhewe wong angel kromo ngene kok. Boten saya juga yang akan, tapi Rasulullah juga mengucapkan itu. Artinya Rasulullah mengajak kita menghormati jin juga. Jadi artinya cara jenengan walau betul salah dan itu cara yang hati-hati bagus. Yang penting dan itu untuk menguatkan sugesti juga dalam bahasa orang yang percaya dengan sugesti. Biar kita tidak larut dengan sugesti negatif. Sehingga memberi kalimat afirmasi, memberi kalimat yang mensugesti dirinya diri bahwa ini bukan jin. Sehingga tidak ketika keyakinan dalam dunia ilmu ruqyah, ini epistemologi ruqyah, keyakinan itu menciptakan kultur budaya itu menciptakan mindset, menciptakan keyakinan. Keyakinan menciptakan materi. Bisa melahirkan itu maksudnya. Dari budaya yang Jawa lewat jalan angker terus jadi ini budaya metu jin, kemudian muncul keyakinan ada jin. Ketika keyakinan jin ada, muncul halusinasi dalam bahasa psikologi. Halusinasi itu materi yang muncul dalam benak orang yang meyakini itu. Dari halusinasi kemudian muncul penyakit, macam-macam penyakit menurut para psikologis. Nah ini yang dalam dunia ruqyah juga ada keyakinan seperti itu. Nah, supaya untuk menghapus itu keyakinan ini budaya kita dirubah. Budaya ini pun saat ini mulai rubah, don angker wis ilang, kalah kali lampu kabeh. Ini kan budaya, padahal jin ini ya bener karuan ngalih. Wong jin itu boten ulah kalih lampu kok. Jin itu tidak silau dengan lampu. Boten mungkin kayak lampu boten jin ngalih boten mungkin. Nah, maka leres niku wau kita analisa untuk menghapus
pemikiran yang negatif biar akidahnya lebih aman itu buat yang salah. Sekarang. Satu lagi Ustaz ya. Kebetulan kita semua ini sekarang dihadapkan dengan Ketua Tim Ruqyah Aswaja Jawa Timur. Katanya kalau ada ilmu tidak diamalkan itu berdosa. Mohon kepada kita semua ini diajarkan cara kita untuk meruqyah pribadi masing-masing. Ini pemerkosaan ini. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Nuwun sewu. Kita tertipu oleh acara TV. Banyak di antara kita terjebak oleh mindset yang salah gara-gara sebagian settingan di TV. Sebagian mau mboten kula nek mesti lho nggih. Kenapa saya katakan sebagian settingan? Sing disyuting sing dititokne pas rame-rame pas ruqyah kesurupan. Padahal Rasulullah meruqyah tidak sampai segitunya juga. Dan Rasulullah setiap hari meruqyah dirinya sendiri. Artinya apa? Ruqyah itu sebenarnya sederhana. Setiap saat jenengan bisa meruqyah. Menawi Said Muhammad bin Alwi Al-Maki Al-Maliki mengucapkan dalam kitabnya dalam salah satu kitab beliau menyebutkan fuz minal Qur'ani masyi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Quran yang engkau mau dan untuk apapun engkau mau. Ambillah dari Quran yang engkau mau, gunakan untuk apapun yang engkau mau. Terus Rasulullah nyebutaken teng akhir surat Al-Hasyr sifa'ul kulida illa sam. Akhir surat Al-Hasyr itu merupakan obat setiap penyakit kecuali kematian. Fatihatul Kitabi 5 qiraatlah. Surat Al-Fatihah dibaca untuk apapun. Ini kan semua ada. Rasulullah setiap malam meruqyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh mulia beliau, di mana tangan mulia beliau mampu menjangkau tubuhnya. Itu ruqyah. Atasipun ketika kita memahami ruqyah itu identik dengan diruqyah mutah-mutah, identik dengan diruqyah kesurupan, identik ruqyah itu hanya dengan jin, niku kita tertipu kali TV. Niki sing kula maksudnya kita tertipu kali TV. Jadi TV maksudnya buat enggak, tetapi kita yang tertipu. Artinya apa? Untuk meruqyah diri sendiri monggo, jenengan mau baca bismillah mawon cukup. Jenengan baca Fatihah 5 qiraat lah. Jenengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca setiap malam oleh Rasulullah. Dibaca dituangkan di air. Ulama-ulama menyebutkan seperti itu. Dibaca diusapkan di wajah, dibaca diusapkan di kepala, di tangan, monggo. Ketika membaca akhir surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Rasulullah menganjurkan memegang kepalanya. Niat meruqyah kenging. Soal mandi, mboten mandi urusan kene. Mandi ora mandi sing penting ngeruqyah. Niki slogane kanca-kanca tim kula. Mari ora mari suwuk. Apapun masalahnya, kresek solusinya. Niki kanca-kanca tim ruqyah, mergo nek di ruqyah terus mutah ditadai kresek. Niku memang kita jadikan slogan ke masyarakat agar kita tidak takut meruqyah. Mboten usah khawatir, ruqyah piyambak. Mari mboten mari minimal kita baca Al-Qur'an. Minimal ketika kita baca Al-Qur'an, di mana kita membaca Al-Qur'an, tempat kita baca Al-Qur'an itu bercahaya. Saat kita baca Al-Qur'an, teng kamar maca Fatihah, diniatkan membaca Al-Qur'an dan meruqyah. Niat lho nggih. Nek niate namung maca Qur'an kok oleh ganjaran baca Fatihah kok. Tapi ketika niatnya sambil meruqyah, maka saat itu kita dapat efek ruqyahnya. Dan efek baca Al-Qur'annya, pahalanya, terangnya, cahaya di tempat itu juga kita dapatkan. Semakin banyak niat yang kita lakukan ketika baca Al-Qur'an, semakin banyak yang kita dapatkan. Jadi caranya meruqyah diri sendiri pun monggo, jenengan badhe maos napa kemawon dengan cara apapun, mau metode ruqyah itu sangat banyak.
metode air dibacakan, ditiupkan ke air, diminum, diusapkan. Metode dengan diperdengarkan, dengan mireng audio rupiah, mungkin mulai ganjaran HP ini kalian YouTube. Masih dengannya audio, jenengan membaca langsung ayat Al-Quran, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tempat yang sakit, terapkan. Dan saya termasuk slogan kami di malah promosi di Jamiyah Ruqyah Aswajan ini, Al-Quran itu adalah obat pertama dan paling utama. Obat pertama dan paling utama. Selama ini ketika kita sakit, kita masih lebih percaya ke dokter daripada ke Allah. Ketika kita ada keluhan, kita lebih percaya ke obat daripada ke Allah. Buktinya apa? Begitu loro pikirane nggone Dokter Agus. Loro pikirane Budreksun. Niku kan kita ketika sakit ya, maka kita masih lebih percaya kepada obat daripada Allah. Padahal Allah mempunyai nunanzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran. Maka sebelum, bukan berarti ini melarang konsumsi obat, bukan berarti melarang ke dokter. Jenengan ke dokter monggo, konsumsi obat monggo, tapi disuwuk dhisik. Rupiah itu suwuk. Wacane napa yang jenengan saged bacakan ke airnya atau ke obatnya atau ke tangan, diusapkan atau diminum, kemudian baru konsumsi obat. Ke dokter nggih wonten. Sikap nggih. Tesih wonten setunggal nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jin, jin yang jelas ya ada surat jin juga. Di ayat 6 itu kalau katakan menyinggung tentang jin, yang ada yang mengatakan bahwa kalau kita berinteraksi dengan jin, itu endingnya kita dijauhkan dari Allah. Itu satu. Penjelasan gimana Ustaz. Kemudian yang kedua saya tanya, dulu sekian tahun yang lalu ada buku yang cukup fenomenal, mungkin Ustaz juga sudah baca, yang dikarang oleh Muhammad Isabel, yaitu Dialog Muslim. Yang seingat saya dari buku itu ada keterangan bahwa kerajaan jin itu berada di laut segitiga Bermuda. Kemudian itu, kemudian yang ketiga tentang rupiah. Itu ada hadis apa ya? Jadi kalau kita mendatangi untuk di rupiah, itu akan termasuk salah satu yang tidak masuk surga tanpa hisab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini surat Jin ayat 6. Terus. Dan sungguh ada beberapa orang laki-laki yang dari kalangan manusia yang minta perlindungan. Ini yang harus kita pahami, ada kalimat ya'uduna. Minta perlindungan ini, minta perlindungan di sini menggunakan kata ada ya'udu. Tidak yasta'inuna, tidak minta tolong. Ini yang kadang menjebak kita dalam memahami Al-Quran. Kadang kita terpaku pada terjemah. Ketika diterjemahkan minta perlindungan, kemudian kita pahami berinteraksi, niku yang menyebabkan kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang sedikit berbeda dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiah bukan fakta yang nyata. Fazaduhum rahaqa. Kemudian jin itu menyebabkan mereka semakin tersesat, semakin jauh. Nah, ayat ini memang benar.
Dan dalam banyak kasus bukan sebuah kepastian ya, bukan sebuah kemutlakan. Dalam banyak kasus ketika seseorang terlalu percaya kepada jin, dia pada masanya akan ditipu oleh jin. Ini malah buat masuk ke alam kubur. Bab dunia perjinan. Nah, yang menyebabkan orang semakin jauh kepada Allah, semakin jauh tersesat itu adalah ketika dia berlindung kepada jin seperti berlindungnya kepada Allah. Ketika dia minta perlindungan dijauhkan, Allah memerintahkan kita berlindung dari jin, dari setan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah ini hanya ketika ada ya'udzu ini perlindungan yang sifatnya secara total, dan itu mintanya kepada Allah, tidak kepada sama manusia. Nah, ketika dia berlindung kepada jin seperti dia berlindung kepada Allahnya, berarti mensetarakan jin dengan Allahnya. Ini yang membuat dia akan banyak tersesat. Jadi ini tidak serta-merta orang yang berinteraksi dengan jin saja, tidak. Ayat ini tidak serta-merta berkaitan dengan orang yang berinteraksi dengan jin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ketika seseorang minta tolong kepada jin untuk hal yang mubah, itu hukumnya mubah, boleh. Menurut saya ini jangan salah artikan, bukan berarti kalau ngejak jenengan nyutruk jin buatan nanti. Orang yang minta tolong kepada jin untuk hal yang mubah, itu hukumnya mubah. Kenapa? Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena jin itu mukallaf seperti manusia, juga diberi beban seperti manusia, bukan hukum. Jadi minta tolong kepada jin itu boleh. Minta tolong, bukan minta perlindungan. Jangan salah. Ini interaksi. Ketika saya meruqyah, saya interaksi dengan jin. Saya perintahkan jin itu pergi dari orang di ruqyah. Itu berinteraksi, tapi bukan minta perlindungan. Saya perintahkan ke bolomu kon ngalih kabeh. Ini bukan minta tolong untuk hal yang haram. Ketika saya interaksi kepada jin yang mengaku raja jin, kemudian itu semua pasukan suruh pergi, dia pindah boyongan, maka ini bukan minta tolong kepada jin. Ini memerintahkan jin. Dan ini tidak berlindung. Ini bukan hal yang menyebabkan sesat. Terus berinteraksi dengan jin tidak serta-merta menyebabkan sesat. Namun kebanyakan orang yang ada interaksi dekat dengan jin itu pada masanya dia akan dirugikan, akan di bahasan pun saya ini kalau memakai bahasan pun mbah kula Mbah Haji Dahlan itu ini bukan bahasa agama, bukan hukum agama loh ya. Ini bahasanipun mbah kula memilih nek wong nyuwun jin itu hukumnya haram. Kenapa? Mergo pada masanya dia akan minta ganti. Ketika minta tolong dalam hal yang sifatnya erat, bolak-balik terus tenanan nyuwun tulunge sing gede urusane niku kemungkinan besar akan minta ganti. Niki cara mbah kula, Mbah Haji Dahlan niki Mbah Haji Dahlan bukan hukum agama. Niki Mbah Haji Dahlan milih ingkang haram. Kados Bapak kalau milih hati-hati, memilih haram. Tapi hukum agama, hukum fikih tidak serta-merta haram karena masih terjadi perselisihan di kalangan ulama untuk interaksi dan minta tolong kepada jin. Kabeh niki. Yang kedua tentang kerajaan jin ada di segitiga Bermuda. Jin itu seperti manusia berkoloni. Menawi pengen bukti jenengan mlebu teng alame jin piye. Nek iso kula yo saged. Mereka itu punya koloni dan tiap koloni mempunyai pemimpin-pemimpin. Maka nuwun sewu, bukan berarti ini membenarkan dan membela, tapi kemungkinan tidak salah juga. Ketika Ustadz Danu menyebutkan di tubuhnya ada kerajaan jin, padahal kata di buku dialog dengan jin muslim karya sinten Musama Isa Daud ya, karya Muhammad Isa Daud itu dikatakan kerajaan jin di segitiga Bermuda itu mungkin kerajaan jin yang di sana.
Teng Segoro Kidul mungkin wonten kerajaan jin, Rawat Kidul, Ratu Kidul. Teng Segoro Ler mungkin wonten kerajaan jin. Di sekitar kita pun mungkin juga ada kerajaan jin. Nah, karena jin itu berkoloni dan setiap koloni punya pemimpin. Ini pengalaman di dunia rukyah. Kula saben rukyah sekolahan kesurupan massal ngoten niku ada orang-orang yang kesurupan itu saged muni ning kene kelompoke akeh sing mimpin kae itu saged nyebut ngoten. Ini jadi pengalaman. Bukan dari pengamalan. Mergo kula dhewe nanti tembus mengalami jin direk ate. Apa cekap yang kedua? Yang ketiga apa? Oh, okay. Orang yang minta rukyah dan orang yang rukyah tidak masuk surga tanpa hisab. Ini bahasa pun Rasulullah, mereka yang minta rukyah dan minta yang merukyah itu tidak masuk surga. Wonten kalimat ini jangan ditinggal tanpa hisab. Hilang keluar karena akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahasa kali Nabi. Bahasa ini tidak. Kalau betul bisa memastikan, saya tidak bisa memastikan kata 70.000 itu memang asli nominal 70.000 atau 70.000 itu menunjukkan makna sangat banyak, wallahu alam. Tapi Rasulullah menyebutkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah layakun awalayasarpun. Mereka yang tidak merukyah dan tidak minta rukyah. Niki bahasanya masuk surga tanpa hisab. Menawi kulo bahasa kulo mboten bakal berharap masuk surga tanpa hisab, mboten berharap. Wong potongan kulo kok njaluk surga mboten dihisab mlebu swargane niku ketangeh lamun. Wong nyawang cewek ayu sik seneng. Salat nggih kadang-kadang bolong gak tau kelingan Gusti Allah. Mak mingkang kulo kok niku mboten jelas dan setiap rezeki yang masuk ke kita pasti dihisab. Nggih ta niku? Mosok kelas kita nyuwun sewu. Masa kelas kita berharap masuk surga tanpa hisab, saya kadoan. Menurut ini bukan menyalahkan pendapat ini dulu. Artinya kita sadar diri riyen bahwa naik kita ini termasuk potongan-potongan tiang sing mboten mlebet swarga mesti dihisab. Menawi mlebet swarga, muga-muga mlebet swarga, tapi mesti dihisab. Kecil kemungkinan kita masuk surga tanpa hisab nomor 1 niki. Yang kedua jawabannya adalah teng akhir hadis niku Kanjeng Nabi dawuhne wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi konsep utama hadis ini adalah tawakalnya kepada Allah. Bukan masalah masuk surga tanpa hisabnya atau bukan. Bukan masalah rukyah atau merukyahnya bukan. Ini memang salah satu alasan. Kenapa orang yang minta rukyah atau merukyah ini ketawakalannya kepada Allah itu berkurang biasanya. Mergo tawakal gak patek tenanan, luwih percaya teng rukyahe, luwih percaya sing rukyah, sing merukyah lebih percaya kepada kemampuannya sendiri, maka hilang potensi dia masuk surga tanpa hisab. Kalau dia tawakal kepada Allah sepenuhnya, kemungkinan besar bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi dia naik sakit belum bisa berubah. Iku tawakal lho. Gak duwe duit dia boten usah ngoyo teman-teman utang-utangan teman-teman boten usah. Tawakal itu penanan siap dengan segala konsekuensi. Loro mati sakwaya siap untuk tawakal tenanan dan mungkin orang seperti inilah yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi penekanan hadis ini bukan pada masalah tidak masuk surganya betul. Tapi masalah titik tekannya pada bab tawakal hakut tawakul. Tawakal yang sepenuhnya kepada Allah. Orang yang bisa tawakal sepenuhnya, dia tidak akan merukyah dan tidak akan minta dirukyah. Nek tawakale tenanan gone Gusti Allah. Tapi wong kok lara sik sambat ngelu mawon sik sambat. Sik gemrege kok lara meneh niku wis buatan tawakal niku wis. Nggih. Terus artinya hadis ini bukan membahas tentang masuk surga atau tidak masuk surganya, pembahasannya adalah titik tekannya tawakal. Orang yang tawakal sepenuhnya pada Allah, dia tidak merukyah dan tidak minta dirukyah. Salah satu contoh orang yang tawakal tenanan. Sing ngaten iku lho sing mlebu swarga tanpa hisab, tapi kula mboten ngarep-ngarep niku. Mboten ngarep-ngarep mlebu swarga tanpa hisab senajan to ya nek ditakdirne purun. Sadar diri lah kula niku. Terus kemelinti wong nek nembe teng ngarep ngeten iki perasaane kaya hebat-hebat to kaya dadi ustaz atau kaya mlebu swarga dhewe kula.
Lebih ngarep ngeten iki wis kaya mboten niku. Itu kok ngarep-ngarep gak dihisab tangih lamun kula. Belum lagi bab uang, belum lagi bab lain-lain. Oke, sekarang ya. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaati, mugi-mugi kita diparingi keyakinan bila kita teng alam kubur ini mesti angsal nikmat menawi mati dalam keadaan Islam, dan semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Menawi mugi-mugi kita dipun paringi keyakinan nggih teng kubur niku wonten tiyang ingkang disiksa. Mugi-mugi kita mboten disiksa, utawi minimal dientengaken siksa kita dhateng kubur. Allahumma amin. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertawakal dan berlindung sepenuhnya, berlindung setotal-totalnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dengarkan tamniyah ad-diniyah atau tausiah dari Abdul Wahab Qayyubi, dan akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara. Tapi sebelum daripada itu, izinkan kami melaporkan saldo infak Bapak Ibu sekalian jamaah Islamic Center dari awal November sampai akhir Januari yang lalu. Awal November sampai akhir Januari yang lalu, di bulan lalu, saldo kita 14.832. Kemudian pengeluaran untuk infak sebesar 14.832. Kemudian untuk bisyarah mubalighin dan mubalighat selama dari bulan November sampai Januari sebesar 8.800. Untuk konsumsi sebesar 1.925.000, untuk transport sebesar 1.400.000, kemudian untuk lain-lain perbaikan dan sebagainya ada 4.110.000. Saldo minus 1.403.000, dan uang infak masuk hari ini adalah sebesar 1.266.000. Semoga infak Bapak Ibu termakan untuk Islamic Center dapat bermanfaat untuk umat Islam. Wa akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.